Halo, selamat datang di channel Talita Tutorial. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Pada pembahasan video kali ini kita mau bahas tentang cara membuat buku kas harian di Excel HP Android dengan mudah. Nah, di channel ini juga sudah pernah membahas tutorial tentang cara membuat buku kas harian di Excel, tapi di laptop atau komputer ya. Nah, kali ini kita mau bahas caranya di Excel Android. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini saya akan buka aplikasi Excel-nya. Nah, ini adalah tampilan awal Excel Android ya. Kita langsung saja untuk buka lembar kerja barunya dengan cara klik tanda tambah di bagian atas sebelah kanan pojok ini. Oke, kemudian kita pilih yang buku kerja kosong. Selanjutnya di buku lembar kerja kosong ini kita bisa langsung untuk buat buku kas harian ya. Nah, menarik, nanti kita juga akan bahas beberapa rumus yang bisa digunakan untuk membuat perhitungan otomatis atau buku kas hariannya jadi otomatis ya. Oke, nah ini menarik, ini bisa kalian zoom layarnya, bisa juga kalian kecilkan sesuai dengan kebutuhan. Kita tuliskan di sini untuk judulnya terlebih dahulu. Untuk mengetik di Excel Android, kalian tinggal klik 2 kali di selnya untuk mulai tuliskan seperti ini. Nah, maka secara otomatis keyboardnya bakal muncul ya. Di sini kita bisa tuliskan judulnya, contohnya buku kas harian Talita. Nah, untuk enter atau ke sel di bawahnya, kita tinggal tekan enter aja di bagian keyboard di HP ini, di bagian bawah sini, maka secara otomatis dia bakal ke bawah. Kita tulis lagi di sini namanya periode Januari 2023. Enter. Lalu kita mulai ya untuk buat kerangkanya dan juga tabelnya. Nah, biasanya di dalam buku kas itu selalu ada tanggal. Nah, kemudian kalau kalian mau geser ke sel di sebelahnya, kalian bisa ya tekan tombol garis panah ke kanan di samping keyboard ini. Nah, nanti langsung bergeser ke arah kanan. Lalu kita tulis di sini ada keterangan, ke kanan pemasukan, ke kanan ada pengeluaran, lalu terakhir ada saldo total ya. Oke, klik tanda centang, maka kita udah selesai. Berikutnya kita mau buat untuk tabelnya. Caranya mudah banget. Kalian tinggal klik di bagian tanggal atau sel pertama, lalu kalian tarik yang di bagian sudut ada seperti lingkaran besar ini ya, tinggal tarik aja. Untuk blok, kalian tinggal tarik sampai area mana kalian mau buat tabel. Setelah itu lepaskan, dan kemudian untuk cari fitur tabelnya, kalian bisa klik tanda segitiga di bagian bawah pojok sebelah kanan. Di situ kalian klik. Lalu di bagian menu-menu tersebut di bagian bawah sini, kalian tinggal scroll ke bawah, lalu cari yang namanya batas ya. Ketika udah dapet, kalian klik aja di bagian ujungnya yang ada segitiga ini. Kemudian kalian pilih deh jenis garis yang mau digunakan. Nah, di sini saya pilih yang full garis, maka secara otomatis bakal membentuk tabel seperti ini ya. Nah, berikutnya saya mau untuk menyesuaikan lebar kolomnya. Caranya adalah kita klik yang di bagian atas yang huruf kolom C, lalu kita tarik ke kanan untuk perbesar dan tarik ke kiri untuk perkecil seperti ini. Kita sesuaikan dulu. Oke, jika sudah, berikutnya saya mau ketengahkan tulisannya dan edit tulisannya supaya kelihatan ya lebih rapi. Kita blok dulu seperti ini. Kemudian klik segitiga kecil di pojok sini. Pilih yang bold misalnya, lalu kita ketengahkan.
Kemudian ukurannya saya mau ganti perbesar dikit jadi 12. Lalu saya mau kasih warna di bagian judulnya. Saya mau kasih warna jadi warna hijau misalnya. Terus warna fontnya saya mau ganti jadi warna putih. Seperti ini. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, saya juga mau edit di bagian judulnya. Di sini saya mau ketengahkan. Kita blok dulu. Lalu segitiga kecil di bawah. Kita pilih yang gabung dan tengahkan. Kemudian yang di bagian bawahnya juga kita blok dulu. Lalu gabung dan tengahkan. Jika sudah, kita blok dua-duanya. Kemudian kita kasih tebal. Lalu ukurannya saya mau ganti jadi 16. Biar gede ya. Oke, selesai. Nah, sampai sini kita sudah selesai ya membuat form buku kasnya. Selanjutnya kita tinggal isi. Nah, di bagian tanggal kita perlu ubah dulu formatnya jadi tanggal. Caranya kita blok dulu di bagian kolom tanggal dari sel pertama sampai sel terakhir. Kemudian kita klik yang segitiga kecil di bagian pojok tadi. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita gunakan yang format nomor. Kita klik bagian ujungnya. Lalu kita pilih yang tanggal. Kita klik lagi di bagian ujungnya. Nah, di sini saya pilih untuk format tanggalnya adalah yang ini ya, 14-03-2012. Oke, jika sudah kita bisa klik di bagian sel pertama, klik 2 kali. Nah, nanti kalian bisa tinggal isi tanggalnya dengan cara klik simbol seperti kalender di samping keyboard ini. Kemudian ini nanti akan diarahkan ya ke langsung tanggal hari ini. Kita tinggal klik OK. Kemudian di bawahnya kita juga bisa isi, misalnya pilih tanggal 18, tinggal geser aja, lalu OK. Begitu juga seterusnya. Oke, seperti ini ya cara membuat tanggalnya. Nah, di sini di bagian keterangan kita bisa isi apa aja. Misalnya di bagian keterangan saya mau isi saldo akhir Desember 2022. Seperti ini. Lalu saya mau perbesar kolomnya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk bagian pemasukan, pengeluaran, dan saldo total, di sini saya perlu ubah juga formatnya menjadi mata uang ya. Caranya sama seperti tadi, kita blok dulu semua 3 kolom ini. Lalu klik segitiga di bagian pojok bawah ini. Lalu masih di bagian format nomor, kita klik yang bagian ujungnya. Nah, di sini kita pilih yang mata uang. Bisa juga akuntansi, kalian tinggal pilih. Nah, saya pilih yang mata uang. Nah, di sini kita lihat pilih simbolnya sudah Rp ya atau sudah Indonesia. Jadi, kalian juga bisa pilih di sini kalau misalnya belum atur menjadi rupiah, kalian bisa pilih di sini. Nah, jika sudah selesai kita atur, kita tinggal isikan. Misalnya di sini keterangan saldo akhirnya untuk pemasukannya saya mau isi misalnya ada saldo 3 juta. Maka secara otomatis ini formatnya sudah menjadi uang ya. Kemudian kita lihat di saldo total, ini kita bisa mulai untuk membuat rumusnya. Di mana saldo total pastinya rumusnya adalah sama dengan sel pemasukan dikurang dengan sel pengeluaran. Oke, pasti seperti ini ya rumusnya ya. Dan untuk bagian bawahnya, biasanya rumusnya pasti juga adalah sama dengan saldo total ditambah pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Oke, begitu ya caranya rumusnya ya. Nah,
kita pasti mau nanti setelah kita isi di bagian pemasukan dan pengeluaran, ini saldonya langsung mentotalkan otomatis ya. Caranya gimana? Caranya adalah perlu kalian copy rumusnya, yaitu dengan cara klik selnya, lalu pilih simbol copy, kemudian kita blok yang bagian sel di bawahnya seperti ini, lalu pilih simbol paste. Nah, secara otomatis dia bakal mengcopy rumus yang tadi kita copy. Nah, tapi yang jadi masalah adalah karena kita belum masukkan data untuk pemasukan maupun pengeluaran, maka saldo totalnya ini akan mengikuti bagian atasnya ya, yaitu 3 juta. Jadi 3 juta semua sampai bawah. Nah, pertanyaannya apakah bisa kalau kita belum masukkan di bagian pemasukan dan pengeluaran, tapi saldo totalnya itu kosong? Kemudian setelah kita masukkan datanya baik di pemasukan maupun pengeluaran, nanti saldo totalnya bakal terisi otomatis. Nah, jawabannya adalah bisa, tapi kalian perlu revisi rumusnya menggunakan rumus if. Gimana caranya? Yuk kita lihat caranya berikut ini. Nah, kita revisi rumus yang tadi dengan cara kita klik 2 kali di selnya. Setelah itu kita bisa tambahkan di sini rumusnya, yaitu if, kemudian buka kurung dan tambahkan rumus N ya, atau A, N, D, lalu buka kurung lagi. Kemudian kita klik di bagian sel pemasukan, lalu di sini masukkan sama dengan, lalu tanda petik 2, titik koma, lalu klik di bagian sel pengeluaran, kita masukkan lagi sama dengan tanda petik 2, lalu tutup kurung, kemudian titik 2, tanda petik 2, lalu titik koma. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tadi rumus yang sudah ada dibiarkan aja. Kemudian di bagian akhir kita tinggal tambahkan tutup kurung. Nah, saya jelaskan sedikit ya tentang rumus ini supaya kalian bisa paham kenapa kita tuliskan rumusnya seperti ini. Jadi cara bacanya adalah if jika sel E7 ini adalah sel pemasukan sama dengan kosong atau nggak ada isinya. Nah, nggak ada isinya atau kosong itu rumus di Excel adalah tanda petik 2 kosong lalu tanda petik 2 ya. Lalu kemudian titik koma itu maksudnya adalah pemisahnya aja. Kemudian sel F7 sama dengan kosong juga, maka hasilnya kosong. Tapi jika sel E7 dan F7 ada isinya, maka dia akan menjalankan rumus yang terakhir, yaitu sel G6 ditambah E7 dikurang F7 atau saldo akhir ditambah pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu teman-teman. Jika kalian sudah paham, kalian bisa langsung tekan tombol centang. Tapi jika kalian belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini jadinya value semua ya. Jangan khawatir, ini kita belum copy aja rumusnya. Kita copy rumus yang di sini dengan cara klik 1 kali, lalu klik simbol copy, kemudian kita blok untuk sel di bawahnya seperti ini, lalu klik tombol paste atau gambar paste tadi. Udah deh, selesai. Nah, di sini kita tinggal tuliskan datanya. Misalnya di tanggal 18 ada pengeluaran ya, pengeluaran beli perlengkapan kantor. Oke. Kemudian di sini pengeluarannya kita mau masukkan 700.000. Oke. Nah, kita lihat secara otomatis dia terisi ya di saldo totalnya seperti itu. Misalnya kita masukkan lagi di tanggal 19 dapat uang jajan nih. Pemasukannya kita masukkan senilai 250.000. Nah, kita lihat di saldo total, dia otomatis jadi 2.500.000 ya, menyesuaikan dengan rumus yang kita tadi sudah gunakan. Jadi, dia secara update ya, mengisi saldo totalnya. Nah, berikutnya, yang harus juga ada adalah di bagian total di akhir atau total akhirnya ya. Jadi, kita juga mau buat total akhirnya di sini. Caranya kita buat tempatnya dulu,
kita blok, kemudian kita kasih batas atau tabel di sini. Oke, kemudian di sini kita gabungkan dan tengahkan. Lalu kita tulis keterangannya total akhir. Oke, nah di sini kita gunakan rumus sum ya untuk menjumlahkan semua total pemasukan, yaitu sama dengan sum buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung lalu centang. Oke, nah ini kita tinggal copy buat di samping sini, paste. Oke, sudah ya. Lalu untuk di saldo terakhir ini tentu saja rumusnya pasti sama dengan pemasukan dikurang dengan pengeluaran. Nah, hasilnya 2.550.000. Nah, ini sama ya dengan data di sini dengan di sini. Jadi angkanya harus sama. Kalau ada yang berbeda berarti ada yang salah nih dengan rumus atau data yang kalian ketik di situ. Oke, nah di sini saya mau edit lagi. Misalnya saya mau kasih di sini bold, kemudian saya mau ganti ukurannya jadi 14 supaya besar. Lalu saya mau kasih warna juga. Warnanya saya mau ganti jadi hijau seperti ini. Oke, udah selesai deh, gini aja. Nah, kita udah selesai ya. Oke, terima kasih sudah simak video tutorial tentang cara membuat buku kas harian di Excel HP Android dengan mudah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka tutorial seperti ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih.